Salam matematika, kembali lagi di channel saya. Salam damai, salam sehat, semoga kita semuanya tetap diberikan kesehatan. Halo sahabat matematika, kita berjumpa kembali di video pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang materi balok SMP kelas 8, mata pelajaran matematika. Yang pertama, nanti kita akan mengenal tentang balok, pengertiannya dan lain-lainnya, contoh, gambar dan lainnya. Kemudian kita akan mempelajari tentang unsur-unsur dan sifat balok. Lalu kita nanti akan mempelajari juga tentang jaring-jaring balok. Kemudian kita akan membahas tentang contoh soal dan latihan soal. Apakah adik-adik semuanya sudah siap? Jika sudah, saksikan, jangan di skip-skip agar informasi yang saya bagikan, yang saya sampaikan bisa diserap semua dan tidak agar lebih paham dan jelas. Selamat menyaksikan. Pengertian balok. Kita masuk ke apersepsi dulu ya. Kita akan mengulang kembali apa itu persegi dan persegi panjang, yang kaitannya nanti ada dengan video pembelajaran pada kesempatan ini. Apa kamu ingat gambar apakah ini? Coba, gambar apa ini? Ya, persegi ya. Kemudian kalau yang ini, ya, gambar persegi panjang. Kedudukan dua buah garis. Nah, kita lihat ya, apa yang kamu ingat tentang kedudukan kedua garis. Yang seperti ini namanya, ya, sejajar. Kalau yang seperti ini, ya, berpotongan di satu titik. Kemudian kalau yang seperti ini, ya, bersilangan. Oke, berarti sudah paham, sudah ingat. Kita lanjutkan ke pengertian balok. Perhatikan bangun berikut ini. Berbentuk apakah bangun tersebut? Nah, bangun tersebut itu berbentuk namanya balok. Balok itu terbentuk dari persegi panjang yang berhadapan dan sejajar. Jadi kan berhadapan ya, berhadapan dan sejajar, dan sama besar ya, atau sama luas, yang saling berhadapan dan sejajar. Jadi apa kesimpulan dari balok? Kita lihat ya, balok adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah persegi panjang, di mana sisi-sisi yang berhadapan sama besar dan sejajar, terdiri dari 3 pasang persegi yang kongruen. Jadi di mana sisi-sisi yang berhadapan itu sama besar dan sejajar, dan ada 3 pasang ya. Satu pasang depan belakang, yang kedua samping kanan, samping kiri, pasangan yang ketiga atas dan bawah. Kita lanjut kepada unsur-unsur balok. Unsur-unsur balok. Yang pertama, titik balok. Balok KLMN OPQR. Bagian mana yang disebut titik sudut dari balok KLMN OPQR tersebut? Ya, yang pertama titik K ya, ini titik K ini. Kemudian titik L, lalu titik M, kemudian titik N, kemudian titik O, titik P, titik Q, dan titik R. Nah,
berapa banyak sih titik sudut balok tersebut? Ya, ada sebanyak 8 buah. Lalu apa sih titik sudut? Titik sudut pada bangun ruang adalah titik perpotongan 3 atau lebih rusuk. Dan balok itu memiliki 8 titik sudut. Kita masuk yang kedua ya, dari unsur-unsur balok, yaitu rusuk. Perhatikan gambar balok tersebut. Bagian mana yang disebut rusuk dari balok tersebut? Kita lihat ya. Ini ada sebuah garis. Kemudian ini ya, kita lihat. Kemudian sekarang bagian atasnya. Nah, sudah terpenuhi semua ya. Kemudian perhatikan ya, kita buat titik-titiknya ya, untuk mengetahui, untuk memberi namanya nanti lebih mudah. Nah, balok mempunyai 3 kelompok rusuk yang sama panjang dan sejajar. Manakah itu? Oke, yang pertama ini ya, saya ulangi nih, garis warna merah. Ini adalah yang pertama. Kita singkirkan nih sama ya. Ini merupakan rusuk yang tadi ya, AB, kemudian CD, lalu EF dan GH. Kemudian yang kedua yang tegak, kita pindahkan. Kemudian ada rusuk AE, BF, CG, DH. Lalu rusuk yang ketiga, kelompoknya yang ketiga, yang bagian ini ya, samping-samping ini ya, yang ke belakang atau lebarnya. Nah, ini rusuknya rusuk AD, BC, FG dan EH. Banyaknya rusuk ya, ada 12 buah ya, dari ini penjumlahan ini ya. Nah, sisi-sisi pada suatu bangun ruang berpotongan atau bertemu pada suatu garis yang disebut dengan rusuk. Nah, sisi-sisi pada suatu bangun ruang berpotongan atau bertemu pada suatu garis yang disebut titik. Sisi-sisi pada suatu bangun ruang berpotongan atau bertemu pada suatu garis yang disebut dengan rusuk. Jadi rusuk itu sebuah garis ya. Balok memiliki 12 rusuk, yang rusuknya itu dikelompokkan menjadi 3 kelompok rusuk-rusuk yang sama panjang dan sejajar. Ini tadi ya, kita kelompokkan. Kemudian kita akan membahas tentang jumlah panjang rusuk balok. Nah, sekarang coba perhatikan ya gambar balok dari KLMNOPQR tersebut. Nah, balok tersebut itu jika sebuah balok berukuran panjangnya P, kemudian lebarnya L, kemudian tingginya T, maka ya kita coba keterangan dulu ya. KL itu KL, MN, terus QR, kemudian OP itu merupakan panjang ya, panjang dari balok. Kalau LN, kemudian PQ, OR, KN itu merupakan kita sebut lebar dari balok, yaitu L. Kalau MQ, kemudian NR, OK, LP itu merupakan tinggi balok atau kita simbolkan T. Nah, jadi jumlah panjang rusuk balok itu karena panjangnya itu ada 4 buah ini ya, sama ya, sama panjang ya. Jadi 4 kali P. Begitu juga dengan lebarnya, karena lebarnya ada 4 berarti 4 kali L. Lalu yang tinggi juga sama ya, tingginya tadi ada 4 yang sama panjang, jadi 4 kali T.
Sehingga karena di sini itu sama-sama dikali 4 ya, bisa saja ya 4-nya kita keluarkan dari PLT. Jadi 4 dikali dalam kurung P ditambah L ditambah T, artinya 4 kali P ditambah 4 kali L ditambah 4 kali T. Ini sama saja ya. Oke, kita masuk kepada kita masuk kepada contoh yang pertama. Sebuah balok mempunyai panjang 14 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 6 cm. Hitunglah jumlah panjang rusuk balok tersebut. Kita jawab ya. Jumlah panjang rusuk balok tadi adalah 4 kali dalam kurung P ditambah L ditambah T. P-nya itu 14, L-nya 8, T-nya 6, berarti kita masukkan 4 dikali 14 ditambah 8 ditambah 6. 14 ditambah 8 tambah 6, 28. Sehingga 4 dikali 28 itu hasilnya 112 cm. Kita masuk kepada kemudian kita masuk ke contoh yang kedua. Diketahui sebatang kawat mempunyai panjang 236 cm. Jika kawat itu akan dibuat model kerangka berbentuk kubus dan balok, jika ukuran balok tersebut 12 kali 8 kali 5 dalam satuan cm, tentukan panjang ruas kubus tersebut. Kita jawab ya. Yang pertama kita tuliskan dulu ya rumus jumlah panjang rusuk baloknya, yaitu 4 dikali dalam kurung P ditambah L ditambah T. Lalu panjangnya 12 kita masukkan, lebarnya 8 kita masukkan, tingginya 5 kita masukkan. Sehingga 12 ditambah 8 tambah 5 itu 25. 4-nya tetap ya, jadi 4 dikali 25 yaitu 100 cm. Nah, sisa kawat itu berarti mempunyai kawatnya tadi kan 236, berarti dikurangi dengan jumlah panjang rusuk balok yang akan dibentuk, yaitu 100. Jadi 236 dikurang 100 sama dengan 136 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah panjang rusuk kubus. Kita coba. Nah, sekarang kita coba ya. Nah, di sini untuk sisa kawatnya itu 136. Nah, akan dibuat kubus. Berapa panjang rusuk kubusnya? Nah, kita lihat untuk panjang rusuk kubus itu rumusnya, kita lihat video sebelumnya itu adalah 12 dikali S atau 12 kali panjang rusuk. Nah, karena sisa kawatnya 136, berarti itu sama saja dengan 12S. Artinya karena sisa kawatnya tadi 136 dan akan dibuat kubus, yang ditanyakan panjang rusuk kubus. Nah, semua total dari sisa kawat ini adalah total keseluruhan rusuk kubus. Sedangkan panjang untuk mencari panjang semua rusuk kubus itu adalah 12 dikali panjang rusuknya, karena ada 12 rusuk. Sehingga panjang rusuknya itu ya 136 dibagi 12. Kenapa? Karena 12 kali berapa itu sama dengan 136. Sehingga 136 itu ya dibagi 12 untuk menentukan kali berapanya tadi. Sehingga 136 dibagi 12 yaitu 11,3 cm. Jadi panjang rusuk kubusnya adalah 11,3 cm. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh yang ketiga. Diketahui balok dengan panjang 10 cm, lebar 15 cm, dan jumlah panjang rusuk 120 cm. Berapa ukuran tinggi balok tersebut? Kita coba jawab.
Pertama, jumlah panjang rusuknya. Tadi rumusnya 4 dikali dalam kurung panjang tambah lebar ditambah tinggi. Kita masukkan untuk panjang rusuknya 120 ya. Kita masukkan, kita ganti nih jumlah panjang rusuknya 120. Kemudian 4 dikali panjangnya 10, kita ganti P nya 10 ditambah lebarnya 15, kita ganti L nya 15 ditambah tingginya masih akan dicari, sehingga kita tetap tulis dengan simbol T. Sehingga 120 sama dengan 4 dikali 10 ditambah 15, 25 ditambah T nya tetap. Kemudian 120 nya tetap sama dengan 4 dikali 25, 100, 4 dikali T, 4T. Sehingga 4T sama dengan 120 dikurangi 100. Atau ya bisa saja kedua ruas ini sama-sama dikurangi 100. Jadi 120 kurangi 100, hasilnya 20. Kemudian 100 tambah 4T dikurangi 100 ya 4T. Sehingga T nya 20 dibagi 4, karena 120 dikurangi 100 kan 20, terus 20 itu 4T, berarti T nya 20 dibagi 4, sehingga hasilnya 5 cm. Jadi ukuran tinggi balok tersebut 5 cm. Kita lanjut unsur-unsur yang selanjutnya, yaitu sisi balok. Perhatikan gambar berikut. Bagian mana sih yang disebut dengan sisi dari balok di samping? Oke, balok ABCD EFGH itu mempunyai 3 pasang sisi yang sama dan sejajar. Mana saja? Oke, langsung saja kita bahas. Yang pertama, sisi bagian depan dan sisi bagian belakang, yaitu sisi ABFE ini, ABFE dan DCGH. Lalu ada lagi yang kedua, yaitu sisi atap dan sisi alasnya, yaitu sisi alasnya ABCD dan sisi atapnya EFGH. Kemudian ada sisi kanan dan sisi kiri, yaitu sisi kanannya BCGF dan sisi kiri ADHE. Ya, jadi berapa banyaknya sisi tadi? Ada sebanyak 6 buah. Kita masuk unsur-unsur yang selanjutnya, yaitu diagonal sisi atau diagonal bidang. Diagonal bidang atau diagonal sisi adalah garis yang menghubungkan 2 titik sudut dalam satu bidang, tetapi tidak pada satu rusuk, dan balok itu memiliki 12 diagonal sisi. Kita berikan titik-titiknya dari balok tersebut. Nah, mari kita berikan nama diagonal bidang pada gambar di samping. Nah, diagonal bidang itu tadi adalah garis yang menghubungkan 2 titik sudut dalam satu bidang, tetapi tidak pada satu rusuk. Berarti yang pertama ini AC ya, ini nomor 1 AC. Kemudian yang kedua BD, kemudian garis EG, lalu garis FH, lalu garis BG, CF, AH, DE, AF, BE, CH, dan yang terakhir DG. Jadi itu ya contoh dari diagonal bidang. Diagonal sisi atau diagonal bidang balok yang terletak pada bidang yang sejajar adalah sama panjang. Jadi panjang BG dan CF itu sama ya, kalau dia dalam satu bidang.
Kita lanjut ke panjang diagonal sisi atau diagonal bidang. Jadi akan mencari panjang diagonalnya. Perhatikan gambar balok tersebut. Terdapat panjang, lebar, dan tingginya. Kemudian, nah kita lihat ya, untuk bidang ini ya, diagonal bidang ini kita gambar ya, segitiga ABD kita keluarkan, kita gambar seperti ini ya. Dan siku-sikunya tentu di sini ya, di titik sudut A ya, untuk siku-sikunya. Nah, untuk mencari panjang diagonal BD, nah jadi panjang DB nya itu sama dengan panjang HF ya. Jadi karena rumus Pitagorasnya ada sisi miring ya di sini, berarti sisi tegak dikuadratkan ditambah sisi datarnya dikuadratkan. Jadi panjang DB sama dengan HF itu cara mencarinya akar dari AB kuadrat ditambah AD kuadrat. Lalu kita lihat di sisi yang sebelah kanan dan kirinya ya. Kita lihat, kita buat segitiga BCG, siku-sikunya di titik C ya. Sama saja ini BG sama dengan AH ya, ini sama ya. Sama dengan akar BC kuadrat ditambah CG kuadrat. Ini merupakan rumus Pitagoras. Jika lupa silahkan dilihat kembali di channel saya, ada video menjelaskan tentang segitiga. Di situ ada rumus Pitagorasnya. Oke, kita masuk ke contoh yang keempat. Balok ABCD EFGH berukuran panjang 8 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 5 cm. Hitunglah panjang diagonal bidang AC-nya. Kita lihat ya, kubusnya, kemudian ditanyakan adalah panjang AC. Jadi kita jawab dulu. Kita lihat AC adalah merupakan sisi miring dari segitiga ABC, berarti AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Ingat rumus Pitagoras. Kita lihat ya, panjang AB nya adalah 8 ya tadi ya panjangnya, kemudian BC sebagai lebarnya itu 6. Jadi 8 kuadrat itu 64 ditambah 6 kuadrat itu 36. Jadi 64 ditambah 36 itu 100. Ini belum panjang AC ya, ini masih AC kuadrat. Jadi kita akarkan dari 100. Akar dari 100 yaitu 10. Jadi panjang AC nya itu 10 cm. Oke, kita lanjut untuk diagonal ruang. Perhatikan balok ABCD EFGH tersebut. Kita beri titiknya ya. Bagian mana sih yang disebut dengan diagonal ruang dari balok di samping? Mari kita coba bahas satu persatu. Diagonal ruang adalah diagonal bidang pada bidang diagonal. Nama-nama diagonal ruang pada gambar di samping akan kita tuliskan di sini ya. Oke, yang pertama kita garis ini ya, EC, panjang CE ya. Ini merupakan diagonal ruang. Kemudian ada lagi DF. Nah, ini juga merupakan diagonal ruang. Selanjutnya adalah panjang BH. Nah, ini adalah diagonal ruang. Kemudian ada lagi panjang AF. AG. Ya, ada lagi panjang diagonalnya. Oke, ada lagi diagonal ruang yang terakhir yaitu AG. Nah, itu adalah diagonal ruang. Jadi diagonal ruang itu di dalam ruangnya ya. Di dalam ruangku. Di dalam ruang balok. Nah, berapa banyaknya diagonal ruang? Ada 4 buah. Dan balok mempunyai 4 diagonal ruang yang sama panjang.
Oke, kita masuk ke materi menghitung panjang diagonal ruang. Perhatikan balok tersebut. Jika ukuran kubus dinyatakan dengan panjang P, lebar L, dan tinggi T, maka rumus diagonal ruangnya adalah, kita lihat ya, kita ambil segitiga BDH ini, karena kita akan mencari panjang BH dari diagonal ruang tersebut. Nah, membentuk segitiga ya dengan siku-sikunya di titik D. Jadi HB kuadrat itu sama dengan HD kuadrat ditambah DB kuadrat. Itu merupakan rumus teorema Pythagoras. Nah, HD ini sebagai tinggi dari balok ya. Kalau DB ini adalah diagonal sisi dari segitiga BAD. Ingat ya, untuk mencari DB atau sisi, diagonal sisinya maksudnya adalah panjang ketika BD ini berarti AB kuadrat ditambah DAD kuadrat, seperti ini ya. Sehingga HD nya itu tinggi, AB nya itu P, AD kuadratnya itu L lebarnya ya. Sehingga HB kuadrat itu dapat dicari dengan P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Ini untuk mencari HB kuadratnya ya. Kalau mencari HB berarti akar dari P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Jadi seperti itu ya. Oke, kita lanjut yang contoh kelima. Sebuah balok berukuran panjang 12 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 6 cm. Hitunglah panjang salah satu diagonal ruangnya. Oke, perhatikan bentuk balok tersebut. Kita jawab ya. Panjang HB adalah tadi ya, akar kuadrat dari P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Panjangnya 12, lebarnya 5, tingginya 6. Sehingga kita selesaikan. 12 kuadrat itu 144, 5 kuadrat itu 25, 6 kuadrat itu 36. Sehingga HB sama dengan akar kuadrat dari ketika ini ditambah, yaitu 205. Dan di sini ya cukup sampai di sini, karena akar 2 dari 205 nggak bisa ya, koma-koma ya, jadi seperti ini saja. Atau ini juga disederhanakan juga nggak bisa ya, dibagi 4 nggak bisa, bagi 9 nggak bisa, bagi 16, dan kelipatan kuadrat juga dibagi ini nggak bisa ya. Jadi ya udah, jawabannya seperti ini saja. Kita masuk untuk unsur-unsur baloknya ya, selanjutnya yaitu bidang diagonal. Perhatikan balok tersebut. Bidang diagonal adalah bidang yang dibatasi oleh diagonal bidang dan rusuk-rusuk yang menghubungkan diagonal tersebut. Bagian mana yang disebut bidang diagonal dari gambar balok tersebut? Oke, satu-satu kita akan bahas. Yang pertama adalah ADGF. Jadi ini ya, yang pertama ADGF ini. Kemudian yang kedua adalah BCHE ini ya. Nah, yang ketiga yaitu ABGH. Kemudian yang keempat yaitu CDEF. Lalu yang kelima, nah ini ya, ACG
GE yang warna kuning ya. Kemudian yang keenam yaitu nih yang warna merah ya, BDHF. Jadi seperti itu ya. Nah, berapa banyak bidang diagonalnya? Jadi ada 6 buah. Oke, kita masuk ke materi yang selanjutnya, menghitung bidang diagonal. Jadi menghitung luas bidang diagonalnya ya. Oke, misalkan ada bidang diagonalnya EBCH. Jika ukuran balok dinyatakan dengan panjang P, lebar L, dan tinggi T, maka rumus bidang diagonalnya, maksudnya rumus mencari luas bidang diagonalnya ya. Nah, jadi luas EBCH ini kan berbentuk persegi panjang ya. Berarti luasnya panjang EB dikali lebar EH, seperti ini ya. Panjang EB-nya itu ya sudah dibahas ya. Ini diagonal sisi, berarti akar P kuadrat ditambah PT kuadrat. Kemudian dikali EH-nya adalah lebarnya. Jadi rumus menghitung luas bidang diagonalnya ini seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang jaring-jaring balok. Nah, coba perhatikan jaring-jaring balok tersebut. Nah, ini dibuka ya, sisi sebelah kanan dengan tutupnya, lalu depan, kemudian belakang, samping kirinya, dan membentuk jaring-jaringnya seperti ini ya. Nah, kalau pada gambar berikut ini ya tersebut ya, siapa di antara kalian yang tahu jaring-jaring apakah ini? Ya, benar ya. Ini adalah jaring-jaring balok, hampir mirip dengan kubus ya. Balok ini juga punya banyak jaring-jaring loh, nggak hanya satu ini saja ya. Nah, kita lihat ya, kita lebih pahami lagi. Coba kita lihat ya jaring-jaring balok. Jaring-jaring balok merupakan rangkaian sisi-sisi balok yang jika dibentangkan akan terbentuk sebuah bidang datar. Berarti kan nomor 1 kita pindah ke sini ya. Kemudian ini sebagai belakang, 3 sebagai kiri, 4 sisi sebelah kanan, 5 sebelah depan, 6 atapnya. Nah, seperti itu ya prosesnya ketika dari jaring-jaring pindah ke bentuk balok. Nah, sekarang kita akan melihat contoh dari jaring-jaring balok yang lain. Ada seperti ini, kemudian seperti itu ya. Bisa dilihat bentuk-bentuknya. Ini sebagai gambaran saja. Nah, seperti itu ya, ini contohnya. Jadi tidak hanya satu saja macam ya, tapi banyak macam. Baik, jika adik-adik tadi sudah mendengarkan materi tentang balok yang sudah saya sampaikan, sekarang kita akan masuk kepada latihan soal materi balok. Puzzle yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Ada sebuah balok ya. Apakah nama balok di samping disebut apakah garis AC? Ada berapa diagonal sisi pada balok? Disebut apakah garis DF? Ada berapa diagonal ruang pada balok? Disebut apakah garis AE? Ada berapa rusuk pada balok? Disebut apakah titik C? Ada berapa titik sudut pada balok? Disebut apakah ABCD? Ada berapa bidang pada balok?
disebut apakah ACGE? Ada berapa bidang diagonal pada balok? Nah, itu ya, silahkan dikerjakan. Baik, sekarang kita akan masuk ke puzzle yang kedua. Titik pada balok adalah titik temu atau titik potong ketiga rusuk titik pojok balok ya. Nah, titik pada balok A, B, C, D, E, F, G, H tersebut apa saja? Silahkan disebutkan. Puzzle yang ketiga. Nah, silahkan lengkapi tabel di bawah ini. Jadi ada bangun balok, kemudian sisinya ada berapa, rusuknya ada berapa, titik sudutnya ada berapa, diagonal ruangnya ada berapa, diagonal bidangnya ada berapa, dan bidang diagonalnya ada berapa. Ini hanya totalnya saja. Kita masuk ke puzzle yang keempat. Sebuah balok dengan panjang 6 cm, lebar 7 cm, dan tinggi 8 cm. Tentukan jumlah panjang rusuk balok tersebut. Kita masuk ke puzzle yang kelima. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di samping rusuk yang sejajar dengan rusuk AD adalah, ada pilihannya, silahkan dipilih ya. Kemudian kita akan masuk ke puzzle yang keenam. Perhatikan gambar di bawah ini. Silahkan lihat balok PQRS TUVW. Pada gambar tersebut, sisi yang kongruen atau sama adalah, ada 4 pilihan, silahkan dipilih. Puzzle yang ketujuh. Perhatikan gambar di samping itu ada kubus ya, 2 buah kubus. Berapa panjang kawat yang diperlukan untuk membuat model kerangka seperti gambar tersebut? Ini lebarnya sama semua ya, lebarnya 6 cm. Nah, dari gambar, untuk baloknya, balok besarnya panjangnya 18 cm, lebarnya itu 6 cm, kemudian tingginya 5 cm. Untuk balok yang lebih kecil, panjangnya 12 cm, tingginya 5 cm, lebarnya 6 cm. Puzzle yang ke-8. Sebuah balok ABCD EFGH dengan panjang AB sama dengan 80 mm, panjang BC 60 mm, dan panjang CG 50 mm. Tentukanlah panjang diagonal bidang atau panjang AC-nya. Puzzle yang ke-9. Sebuah balok ABCD EFGH dengan panjang AB-nya 80 cm, panjang BC 60 cm, dan panjang CG 240 cm. Tentukanlah luas diagonal bidang ACGE. Puzzle yang ke-10. Arjo membuat 15 buah kerangka balok yang masing-masing berukuran 30 x 20 x 15 cm. Bahan yang akan digunakan terbuat dari kawat yang harganya 1.500 per meter. Yang pertama, hitunglah jumlah
panjang kawat yang diperlukan untuk membuat balok tersebut. Yang B, hitunglah biaya yang diperlukan untuk membeli bahan tersebut. Puzzle yang ke-11. Perhatikan gambar di bawah ini. Dari gambar balok A, B, C, D, E, F, G, H, sisi yang sama dan sejajar dengan sisi B, C, G, F adalah, silakan, ada 4 pilihan, silakan dipilih. Puzzle yang ke-12. Perhatikan gambar di bawah ini. Dari gambar di samping, diagonalnya adalah, silahkan dipilih dari pilihan 4 jawaban. Puzzle yang ke-13. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di samping, diagonal ruangnya adalah, silahkan dipilih, ada 4 pilihan jawaban. Sekarang kita masuk ke puzzle yang ke-14. Perhatikan gambar di bawah ini. Silahkan dari gambar di samping, bila panjang rusuknya AB 15 cm, BC 8 cm, CG 12 cm, maka panjang kawat yang disediakan untuk membuat model kerangkanya adalah. Sekarang kita masuk ke puzzle yang ke-15. Perhatikan gambar jaring-jaring tersebut. Bila sisi E sebagai tutup, maka alasnya adalah A, B, C, F, atau A. Silahkan dijawab. Baik, demikianlah materi pendahuluan atau materi awal dari balok. Semoga bermanfaat. Di video selanjutnya akan dibahas tentang luas permukaan balok, lalu dilanjutkan volume balok. Semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Semoga kita semuanya tetap diberikan kesehatan sehingga masih bisa berjumpa kembali. Salam sehat, salam matematika, sampai jumpa di video selanjutnya.